infinitive noun. Ya, tugu, tukang, tupek, tudai, gitu. Jadi bukan gerund ya, master infinitive noun. Dari kata kerja taba ya tubuh taubatan. Artinya kembali atau berpaling dari ketersesatan. Ketika kita bepergian di pasar malam, anak kita keteriwal, di tengah kerumunan, keteriwal, bukan tersesat, keteriwal, lepas dari tangan kita, ya udah tanda kutip aja, keteriwal, iya keteriwal. Nah, akhirnya kita sudah lapor polisi, anak itu hilang, tersesat. 3 hari kemudian dianterin Pak Kapolsek. Pak, ini anaknya ketemu di pinggir sungai. Berarti dia kembali dari ketersesatan. Jadi taba ya tubuh sama dengan aba ya ubu. Makanya innahu kana awwab. Awwab itu kembali. Jadi orang bertobat itu sebetulnya adalah orang yang kembali dari ketersesatan, dari perbuatan dosa. Itu maksudnya. Adapun orang yang melakukannya dalam bentuk aktif participle disebut taibun, orang yang kembali atau orang bertobat. Bentuk jamaknya taibuna. Sedangkan Allah yang memberi ampunan disebut tawwab. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, innallaha huwat tawwabur rahim. Artinya sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kata taubat sama dengan sama dengan ghufran ya, atau maghfirah. Allah disebut ghafir untuk dosa yang sedikit atau kecil. Untuk dosa yang besar Allah disebut ghaffar. Untuk dosa yang sangat banyak disebut ghafur. Jadi kalau kita merasa banyak dosanya, ya panggillah namanya ya ghafur. Kalau kita dosanya besar, panggillah namanya ghaffar. Kalau dosa kecil, ya ghafir. Kecuali Abu Nawas kesalahan menyebutkan fa innaka ghafiru dzanbil azim. Kalau dzanbil azim itu ghaffar, bukan ghafir. Itu. Makanya saya nggak pernah baca itu. Iya, nggak ada indahnya kok. Bila kita melakukan dosa-dosa kecil, kemudian setelah tersadar dan menyesal, kemudian minta ampun, disebut istighfar. Ketika permohonan ampun dikabul, dosa-dosa itu dihapus. Bila kita melakukan dosa-dosa yang agak besar setelah kita bersadar dan menyesal, kemudian meminta ampun, disebut dengan taubah. Sedangkan untuk dosa-dosa yang berat atau dosa besar, pertobatan kita disebut dengan taubatan nasuha. Untuk dosa besar yang dijanjikan Allah itu ditutupi, bukan dihapus. Seperti dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan pertobatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhanmu menutupi segala keburukan-keburukan kamu. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, di mana di surga itu Allah akan memasukkan kamu dalam surga, di mana dalam surga itu banyak sungai-sungai mengalir. Dalam ayat tersebut di atas Allah berjanji akan menutupi dosa-dosa mereka, bukan menghapus, sehingga ketika kapan-kapan melakukan lagi akan dibuka lagi dan dicampakkan dengan dosa yang lama.
habis membunuh orang, dia bertobat, sudah bayar apa namanya itu diat ya, diat oke. Dia membunuh lagi. Jadi kalau dosa besar ditutupi aja gitu. Kafara yukafiru, bukan dikafirkan lah, ditutupi. Ya karena kafir itu artinya tertutup mananya. Gitu. Dalam ayat tersebut di atas Allah berjanji akan menutupi dosa-dosa mereka, bukan menghapus. Sehingga jika kapan-kapan melakukan lagi akan dibuka lagi dan ditambahkan dengan dosa yang lama. Membunuh sekali, bertobat diterima, lalu ditutup. Mengulangi lagi, dibuka lagi dua. Jadi ya, kecuali bangun subuh kesiangan ya. Itu namanya istighfar lah setelah gitu. Atau mengupat orang lah yang ngerasani. Nama tobat menurut syara adalah meninggalkan dosa. Karena dosa itu diketahui buruk dan berbahaya. Sehingga pertaubatan itu prosesnya diawali dengan kesadaran. Diawali dengan kesadaran bahwa yang bersangkutan sadar telah melakukan satu kesalahan. Setelah itu muncul penyesalan. Selanjutnya timbul kehendak atau keinginan untuk memperbaiki diri. Dan terakhir berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu proses pertobatan. Apabila kesalahannya berhubungan dengan Allah seperti meninggalkan puasa, zakat, atau sholat, perlu dilunasi atau disebut dengan qadha. Diqadha. Apabila kesalahannya dengan sesama manusia seperti utang piutang juga perlu dilunasi dan seterusnya. Kata pertobatan dalam bahasa Arab juga sinonim dengan penyesalan. Tubtu ay nadimtu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika dia ingin melihat Tuhan, Rabbi arini jahratan, ya Allah, minta nongol, aku pengen ngelihat engkau. Kata Tuhan nggak bakal kuat. Dia maksa, ya udah silakan, nanti akan ku perlihatkan kepada gunung, lihat saja gunung, ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Gunung itu tetap kamu bisa melihat. Falamma tajalla lil jabali dakka, begitu Allah bertajalli kepada gunung, gunung meledak. Wa khara Musa sa'iqa, Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu, menyesal, udah artinya apa? Udah nggak lagi dah gitu. Jadi tubtu itu sangat dibutuh. Jadi tab itu bisa mananya meminta ampun, bisa mananya kembali, ya bisa mananya menyesal. Kata menurut syariat hukum bertobat adalah wajib. Ya, berdasarkan firman Allah, karena kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub, Allah memerintahkan kita bertobat. Perintah itu yufidu ma'na al-wujub, yaitu firman Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, yang artinya bertobatlah semua kepada Allah wahai orang yang beriman supaya kamu bahagia. Dalam ayat ini, dalam ayat tersebut di atas diungkapkan dengan kata perintah bertobatlah, sehingga artinya wajib melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau tobat itu wajib. Kita berdosa, melakukan kemaksiatan, kita berdosa kan? Karena kita tidak segera bertobat, dosa juga. Jadi dosa melakukan kejahatannya, dosa kita tidak bertobatnya. Ya. Hukumnya adalah wajib. Terdapat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan pertobatan, seperti ya ayyuhan nas
tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Artinya, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, aku bertobat setiap hari 100 kali. Ini satu petunjuk dari Kanjeng Nabi, seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah. Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dijamin tidak berdosa, tetapi nabinya sehari bertobatnya 100 kali. Dan kita yang tiap hari melakukan dosa, Kang Sarip sehari berapa kali tobatnya loh? Yang dijamin tidak berdosa 100 kali, yang tidak dijamin sama sekali. Nah, ini artinya kenapa? Karena Nabi ini orang benar. Kenapa dia sehari sekali? Karena orang benar ini tidak pernah ngerasa benar.